Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas sebuah materi yang berjudul Paradigma dan Dasar-Dasar Penyelenggaraan PAUD. Nah, sebelum membahas kepada paradigma penyelenggaraan PAUD, ada yang tahu nggak sih sebenarnya arti dari paradigma sendiri itu apa? Nah, arti dari paradigma itu adalah sebuah cara pandang atau landasan berpikir yang dianut untuk dijadikan sebuah model. Dari sini kita bisa paham atau bisa kita simpulkan paradigma dari penyelenggaraan PAUD itu akan membahas sebuah pandangan-pandangan dari para tokoh ataupun para ahli yang menjadi panutan untuk penyelenggaraan dari PAUD itu sendiri. Untuk teori pandangan yang pertama yakni dibawakan oleh Pestalozzi. Menurut Pestalozzi, anak-anak yang lahir itu memiliki pembawaan yang baik sehingga pada tahap pertumbuhan dan perkembangannya haruslah sesuai dengan usianya. Kenapa? Agar pada tahap berikutnya tidak terjadi suatu hambatan apapun. Nah, untuk teori pandangan yang berikutnya yakni dibawakan oleh Maria Montessori. Menurut Maria Montessori, pada masa awal kanak-kanak itu terjadi masa yang dinamakan dengan sensitive period atau masa peka. Nah, di saat masa itu potensi seseorang berkembang sangat pesat sehingga jika tidak dirangsang dengan baik maka potensi tersebut bisa jadi hilang atau akan mempengaruhi di masa yang berikutnya. Untuk teori pandangan yang berikutnya dibawakan oleh Froebel. Nah, menurut Froebel ini memandang bahwa apabila anak mendapatkan pengasuhan yang tepat, maka ia akan berkembang secara wajar mengikuti hukumnya sendiri seperti halnya tanaman yang dirawat dengan telaten. Kalau tanaman itu dirawat dengan telaten, maka dia akan tumbuh subur dan pasti bibitnya juga akan baik. Untuk teori pandangan yang berikutnya yakni dibawakan oleh Rousseau. Nah, pada pandangan Rousseau ini, ia berprinsip bahwa dalam mendidik anak, orang tua perlu memberi kebebasan agar anak itu dapat berkembang secara alamiah. Selanjutnya adalah pandangan Piaget dan Vygotsky. Pandangan kedua tokoh ini disebut sebagai pandangan konstruktivitas yang memiliki asumsi bahwa anak adalah sebagai pembangun pengetahuan secara aktif. Pengetahuan secara aktif dapat dilakukan anak dari berbagai pengalaman dalam setiap harinya, yaitu pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarganya sendiri. Selanjutnya, pandangan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa anak adalah individu yang memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya. Anak dapat mengembangkan dirinya dari berbagai macam permainan, baik individu maupun permainan kelompok. Dari segi pendidikan dan segi kemandiriannya, anak dapat mengembangkan potensinya sendiri. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pendidikan Islam anak usia dini, ada beberapa alasan utama, yaitu yang pertama adalah ukuran standar usia. Ukuran usia anak, bahwa anak usia dini adalah dasar dari awal pembelajaran yang dapat mengembangkan potensinya secara aktif dan secara cepat melalui berbagai pengetahuan. Yang kedua yaitu pembelajaran awal adalah sebagai pembelajaran dasar untuk jenjang selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu terjadinya banyak orang tua yang sibuk kerja sehingga anak dititipkan di lembaga pendidikan.
dan lebih tepatnya adalah lembaga pendidikan anak usia dini di sekitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan penyelenggaraan PAUD. Landasan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena landasan pendidikan adalah dasar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Terdapat 4 landasan pendidikan, yaitu yang pertama ada landasan yuridis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada landasan filosofis. Landasan filosofis adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat. Secara ontologis, anak sebagai makhluk individu yang mempunyai aspek biologis, psikologis, sosiologis, dan antropologis. Kemudian, secara epistemologis, pembelajaran anak usia dini menggunakan konsep seperti konsep belajar sambil bermain, belajar sambil berbuat, dan belajar melalui stimulasi. Kemudian ada secara aksiologis, yaitu di mana isi kurikulum yang akan diajarkan pada anak nantinya itu dirancang dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk optimalisasi potensi anak. Kemudian yang ketiga ada landasan religius, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari nilai-nilai agama. Penanaman nilai-nilai agama disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Metode pembiasaan adalah metode yang dianjurkan dan dirasa efektif dalam mengajarkan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Dan yang terakhir ada landasan keilmuan. Landasan keilmuan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu. Dan yang terakhir ada landasan keilmuan. Landasan keilmuan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu. Dalam mengembangkan potensi belajar anak, maka harus diperhatikan aspek pengembangan yang akan dikembangkan sesuai dengan disiplin ilmu, sehingga diharapkan anak dapat menguasai beberapa kemampuan dengan baik. Pembelajaran pada anak usia dini harus dirancang dengan baik agar anak merasa tidak terbebani dalam mencapai tugas perkembangannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.